Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurulillah. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha terpuji, tempat kembalinya segala macam puji, yakni Qadir Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan nikmatnya sehingga tanpa terasa kini kita telah berada di dekapan bulan suci nan agung, yakni bulan suci Ramadan yang telah kita tunggu dan nanti-nanti bersama. Salawat berbingkai salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan alam, insan pilihan, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudaraku shaimin, shaimat yang dirahmati Allah, pada bulan suci Ramadan yang telah lalu, semua kita tentu telah berdoa, Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami agar dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Nampaknya sebaris doa yang telah kita panjatkan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah kabulkan. Sehingga alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di dekapan bulan suci Ramadan yang sangat mulia tersebut. Oleh karena itu, sebagai insan-insan yang beriman, maka sudah selayaknya kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang saat ini kita berada padanya dengan menabur senyum kebahagiaan dan berusaha untuk mengisi detik-detik waktu dengan mentakarubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan musim kebaikan, musim penggadaan ganjaran amal ibadah, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu, serta doa-doa yang senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala terjawab dan dikabulkan. Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa subbidatis syayatin. Saudaraku shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini adalah merupakan nikmat yang agung. Dengan bertemunya kita dengan bulan mulia ini, semoga dapat mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya kita telah banyak berbuat dosa dan kemaksiatan, atau telah kotor dengan lumpur-lumpur maksiat. Mari kita menuju kepada air kejernihan ketaatan dan suasana lalai menuju kondisi mengingatnya, dan dari jarak yang cukup jauh, maka marilah kita sama-sama menuju jarak yang sedekat-dekatnya, yaitu mendekatkan diri kepadanya dengan beribadah. Ya dzallazi makafahu dzunub fi Rajab hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban, laqad uzillaka syahrus saum ba'dahuma fala tusayyirhu aidan syahru isyan. Wahai engkau yang tidak cukup melakukan dosa pada bulan Rajab, lalu engkau sambung kembali pada bulan Sya'ban, sungguh
telah datang bulan suci Ramadan atau bulan puasa setelah keduanya, maka janganlah kalian jadikan bulan puasa atau bulan yang suci itu sebagai bulan dosa. Jika kita ingin perhatikan bagaimana manusia di bulan suci Ramadan, maka kita akan dapat membagi manusia-manusia dalam bulan suci Ramadan tersebut nanti adalah dalam beberapa tipe, dalam beberapa kelompok atau golongan. Yang pertama adalah manusia yang rindu akan bulan suci Ramadan. Golongan yang pertama ini adalah orang yang senantiasa menanti kedatangan bulan suci Ramadan dengan kesabaran penuh dan begitu sangat bahagia, begitu sangat gembira saat Ramadan telah tiba. Kemudian ia bersungguh-sungguh dalam melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan amal ibadah, baik itu berupa saum Ramadan, salat wajib ataupun salat sunnah, sedekah dan amal-amal ibadah lainnya. Maka merekalah golongan orang-orang yang terbaik. Ibnu Abbas menyampaikan, Nabi SAW adalah manusia paling dermawan dalam kebaikan, dan beliau paling dermawan ketika bulan suci Ramadan itu telah tiba. Kemudian yang kedua adalah golongan manusia yang berubah alim hanya pada bulan suci Ramadan saja. Golongan ini adalah golongan yang hanya mengenal Allah pada bulan suci Ramadan. Bila Ramadan tiba, mereka rajin untuk ruku dan sujud. Namun bila Ramadan telah usai berlalu pergi, maka ia kembali pada perbuatan dosa yang ia lakukan sebelum Ramadan itu tiba. Sehingga pelajaran-pelajaran Ramadan seakan tidak membekas sama sekali. Golongan seperti inilah yang disinggung oleh salah satu imam yang bernama Ahmad Fudail bin Iyad. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan saja. Lalu golongan manusia yang ketiga adalah manusia yang menganggap bulan suci Ramadan itu adalah biasa-biasa saja. Golongan yang ketiga ini adalah orang yang didatangi bulan suci Ramadan, namun keadaan dan kondisinya sama seperti Ramadan belum datang. Hingga kemudian Ramadan berlalu, ia sama sekali tidak terpengaruh oleh bulan puasa. Keinginannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan bersegera di dalamnya sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak termotivasi dengan hadirnya bulan suci tersebut. Maka kepada golongan ini mereka adalah golongan orang yang rugi. Kemudian golongan yang selanjutnya adalah golongan yang mereka didatangi oleh bulan suci Ramadan tetapi tidak memanfaatkan waktu tersebut. Golongan ini adalah orang yang mengisi hari-harinya dengan tidur, sedangkan pada malam harinya bergadang, dan bergadangnya itu bukan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bukan untuk kegiatan-kegiatan ibadah, tetapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lagau, perbuatan-perbuatan yang tidak bisa mendatangkan manfaat, perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Maka kepada golongan ini saya menghimbau, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selagi masih dalam kejayaan dan kesenangan. Mohon ampunlah kepada Allah dan bergembiralah di atas nikmat-nikmatnya, yakni kekayaan, waktu, kesenangan dan sebagainya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Lalu golongan yang terakhir adalah manusia yang tetap melakukan dosa, yang tetap beraktivitas dengan aktivitas maksiatnya walau bulan Ramadan itu telah tiba. Golongan ini adalah golongan yang paling buruk, yang paling berbahaya. Mereka seakan tidak mengenal Allah. Ibadah wajib mereka tinggalkan secara sengaja, meski dalam kondisinya yang dalam keadaan sehat walafiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, betapa
ruginya kiranya golongan ini yang hidupnya semau-maunya tanpa mempedulikan undang-undang, aturan-aturan atau rel-rel yang telah digariskan oleh agama kita berupa perintah dan larangannya. Saudaraku kaum muslimin, shaimin, shaimat yang berbahagia, demikianlah golongan-golongan manusia secara umum dalam menyambut dan mengisi waktu-waktu di bulan suci Ramadan yang mulia, yang perlu kiranya untuk kita jadikan sebagai renungan kita di kesempatan ini. Dan akhirnya mari kita mengisi bulan suci Ramadan tahun ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat bagi diri kita, bagi diri orang lain, serta tak lupa di dalam kita beribadah kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu yang kita miliki adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sebagai hamba tidak mempunyai apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang muttaqin, kepada golongan orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.